Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan-kenikmatannya dan kenikmatan terbesar yang diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua dengan penuh rahmatnya. Terutama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang diberikan kepada kita yaitu nikmat kita bisa mempelajari Al-Qur'anul Karim. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, kita mesti bergembira, mesti bersyukur ketika kita diberikan nikmat tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah ayat, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah wa rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Para ulama tafsir mengatakan karunia di sini diantaranya adalah Al-Quran. Fabidzalika, dan dengan hal tersebut, falyafrahu, maka bergembiralah kalian, wa khairum mimma yajma'un, karena karunia Allah tersebut itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di kehidupan dunia ini. Dan terbukti Al-Quran, orang yang mempelajari, orang yang berkumpul di masjid, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terbaik. Bahkan orang yang mempelajari Al-Quran juga disebutkan orang yang terbaik pula. Yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW mempelajari 2 ayat itu sama seperti, ya, lebih baik daripada mendapatkan 2 unta. 3 ayat lebih baik daripada tiga unta yang besar, yang kualitasnya baik, kata Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, seorang mukmin, seorang muslim dan muslimah itu harus ada, ya, mulutnya itu dibasahi dengan bacaan Al-Quran. Tenggorokannya harus senantiasa dibasahi dengan Al-Quran, karena itu bagian daripada zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan digambarkan oleh Nabi, orang-orang yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, di dalam tenggorokannya, kata Nabi, seperti apa? Kal baitil kharib, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sungguhnya orang yang hatinya, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun ayat Al-Quran, maka seperti rumah yang roboh, seperti rumah yang rusak. Rumah yang rusak, kita lihat bagaimana kondisinya, banyak di sana serangga-serangga, tidak terurus dan lain sebagainya. Bahkan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa zikir, ya, bagi hati itu seperti air dengan ikan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, "Az-zikru lil qalbi mithlul ma lis-samak." Zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Fa kaifa yakunu hala samak idza faraqal ma. Maka bagaimana keadaan ikan jika berpisah dengan air? Artinya ikan tidak bisa berpisah dengan air. Begitupun hati kita. Jika hati kita berpisah dengan Al-Quranul Karim, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan a'zamu dzikr, ya zikir yang paling agung itu yaitu kita membaca Al-Qur'anul Karim. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan di pertemuan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan atau talaqi, faidah talaqi Al-Qur'an masuk di surah Abasa ya, surah Abasa. Tidak terasa ya, sedikit lagi kita selesai juz 30. Bukan 30 juz ya, tapi juz 30 selesai insyaallah. Masuk ke surah Abasa. Jadi sudah lama dari Al-Fatihah, An-Nas ya. Kemudian terus sampai alhamdulillah ala kulli hal kita sampai juga di surah Abasa. Ya, di surah Abasa. Silakan dibuka mushafnya, kita lihat terlebih dahulu, kita berkenalan terlebih dahulu dengan surah Abasa. Surah Abasa. Surah Abasa itu surah ke berapa di dalam Al-Qur'an? Tartib mushafnya 80. Ya, ke 80. Surat ke-80 setelah surah An-Nazi'at. An-Naba, An-Nazi'at, terakhir surah Abasa. Ya, terakhir ketiga surah Abasa. Dan surah Abasa ini termasuk surah yang cukup lumayan panjang kalau di juz 30. Satu halaman ya. Satu halaman dari Abasa sampai ayat terakhir. Sampai ayat terakhir. Itu sekitar satu halaman. Dan jumlah ayatnya ada berapa? Surah Abasa di sana di mushaf 42. Rentangnya 42 ayat dan pendek-pendek, dan ini sangat mudah dihafal insyaallah ya bagi kita semua. Kemudian di surah An-Naba juga ada berapa huruf kira-kira? Ada yang tahu? Nah, para ulama menghitung ini sebagai motivasi bagi kita. Sekali lagi, kita mengetahui huruf itu motivasi bagi kita para pembaca Al-Quran agar kita tidak meremehkan bacaan Al-Quran meskipun satu halaman. Jumlahnya 546 huruf. Ini para ulama yang menghitung. Ya, jadi semua surah itu sudah dihitung oleh para ulama di zaman dahulu. Ya, dari surah pertama sampai surah terakhir. Jumlah hurufnya, jumlah kalimat sudah dihitung. Ini begitu produktif dan rajinnya para ulama zaman dahulu, sehingga huruf pun mereka hitung. Ya, jumlahnya 546 huruf ya. Kemudian surah Abasa memiliki beberapa nama surah ya. Pertama adalah surah Abasa. Surah Abasa sebagaimana yang tertera di dalam mushaf kita ya. Surah Abasa. Apa Abasa maknanya? Bermuka masam. Ya, bermuka masam. Atau cek orang Sunda mah ya nu ngabalieur gitu ya. Bermuka masam. Nah, gitu ya. Atau juga dinamakan oleh para ulama di dalam ulumul Quran, itu nama surahnya itu surah As-Safarah. Surah As-Safarah. Bi aidi safarah. Ada di dalam ayat ke-15 surah As-Safarah. Juga dinamakan surah As-Sakhah. Fa idza Atis-Sakhah, dan lafaz Sakhah ini enggak ada di surah yang lain. Hanya ada di surah Abasa. Hanya ada di surah Abasa. Kemudian juga surah Abasa dinamakan dengan nama surah Al-A'ma. Al-A'ma. Al-A'ma itu orang yang tidak bisa melihat. Orang yang buta. Ya. Kenapa dinamakan surah Al-A'ma? Karena nanti di dalam surah An-Naba
terdapat kisahnya. Kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu sahabat yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dipuji oleh Allah, disebut-sebut namanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ya beliau menjadi role model ya, yaitu sahabat yang tidak bisa melihat tapi memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan surah Al-A'ma. Ya, surah Al-A'ma. Baik, jadi ada beberapa nama di dalam surah apa ini? Surah Abasa, surah As-Safarah, surah As-Sakhah, dan terakhir surah Al-A'ma. Ya. Kemudian nanti di dalam surah Abasa ketika kita baca Al-Qur'an, kata para ulama, di antara adab membaca surah Abasa ini ketika baca ayat surah Abasa ini termasuk ayat Al-Itab. Ayat Itab itu ayat teguran kepada Nabi. Di dalam Al-Qur'an nanti ada beberapa ayat yang Allah menegur, tapi tegurannya teguran dengan penuh kasih sayang, kepedulian kepada Nabi Muhammad SAW. Dinamakan dengan ayatul Itab. Bukan hanya surah Abasa. Nanti ada beberapa surah yang lain. Ya, afallahu an. Ya, nanti ada surah yang lain. Dan kata para ulama, ketika baca surah Abasa, ayatul Itab, ya, ini disebutkan di dalam sebuah kitab, min adabi tilawah, di antara adab membaca, yaitu merendahkan seorang qari, merendahkan suaranya inda qiraati ayatil Itab. Itu merendahkan suaranya ketika membaca ayat-ayat Itab, ayat-ayat teguran kepada Nabi Muhammad SAW, ta'adduban ma'al habib. Itu sebagai adab, ya, bentuk adab kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari ayat mana? Dari ayat awal, dari ayat pertama sampai nanti ke kalla innaha tadhkirah. Nah, nadanya jangan ditinggikan. Jadi nanti ada beberapa ayat, beberapa surah yang ketika kita baca dari segi talaqi itu direndahkan nadanya. Contoh misalkan di dalam surah Al-Baqarah ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Contoh misalkan wa qalu ittakhadallahu walada. Nah, ini kata para ulama rendahkan adanya. Nah, gitu ya. Termasuk juga ketika dalam proses talaki. Ya, guru kami ketika kita bertalaki sampai ke ayat wa qalu ittakhadallahu walada, kata guru kami rendahkan adanya. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Ya, subhananya ditinggikan. Nah, ini salah satu cara baca Al-Quran dari segi talaki. Kita dapatkan dari talaki. Nah, gitu ya. Termasuk baca ayat Kitab. Atau ketika baca misalkan ayat-ayat yang kisah-kisah Fir'aun misalkan. Wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun kan pernah mengklaim bahwa dia adalah Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la. Maka rendahkan. Seperti itu. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain yang dianjurkan oleh para ulama, baik dari segi talaqi, praktek membaca kepada seorang guru, ataupun di dalam kitab para ulama ada, nanti didapatkan dalam kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi. Ini diantara kebiasaan para salaf, ya, seperti itu. Kenapa direndahkan? Ya, agar nanti merendahkan mereka, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ini memiliki anak. Nah, adapun di ayatul Itab ini direndahkan dikarenakan ini bentuk adab kepada Nabi Muhammad SAW, dikarenakan Allah sedang menegur beliau, dan tegurannya itu bukan teguran yang
adanya kebencian atau yang lainnya. Teguran dikarenakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesalahan yang kecil pun oleh Allah diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah pernah menegur ketika Nabi tidak mengucapkan insyaallah. Nah, seperti itu ya. Afallahu anka. Kemudian juga ada beberapa ayat yang lainnya. Nah, itu dinamakan dengan ayat itab. Ayat itab. Nah, nanti kita akan praktikkan ya bagaimana kita cara membacanya dalam surah Abasa ini ya insyaallah. Baik. Baik, kita akan langsung praktekkan saja di surah Abasa ya. Ibu bisa dilihat surahnya, surah Abasa. Dan surah Abasa ini surah Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah. Dan di antara karakteristik surah Makkiyah ini yaitu isi kandungan ayatnya nanti tentang hari kiamat, tentang ketauhidan, tentang penetapan hari pembalasan, ya, tentang sebab-sebab mengapa mereka mendustakan hari kiamat. Nanti disebutkan di sini. Ya, seperti itu. Baik. Kita baca mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Nah, jadi dari ayat 1 sampai 10 ini nanti pembahasannya tentang ikabullahi lirrasul, teguran Allah kepada Nabi. Ya. Aja'ahul a'ma. A'ma. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yudrika. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Baik. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Ya. Amma man istaghna. Amma man istaghna. Sing ngalir man istaghna. Man istaghna. Amma man istaghna. Amma man istaghna. Taghna. فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى. Ulang. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a. Nah, ini perhatikan dulu dari ayat
1 ya sampai ayat ke-7 tadi. Ini intinya kisah ya di awal-awal dari awal pertama, ayat pertama sampai ayat ke-7 itu Nabi Muhammad SAW beliau bermukamasam kepada siapa? Kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang tidak bisa melihat, diberikan kekurangan oleh Allah dari segi penglihatannya, namun memiliki keutamaan di sisi Allah. Ya, namun diberikan apa keutamanya? Di antara keutamanya disebutkan di ayat ke-8. Di ayat ke-8. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu ya dengan bersegera mendapatkan untuk mendapatkan pengajaran. Jadi di antara keutamaan Abdullah ibnu Ummi Maktum itu beliau memiliki semangat yang tinggi di dalam belajar. Gitu ya. Di dalam mencari talabul hidayah. Di dalam mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'aka yas'a." Kemudian beliau juga apa? Yas'a. Yas'a itu berjuang, kerja keras. Semangat al-hirs untuk mencari ilmu, mencari hidayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, Abdullah Ummi Maktum ini juga beliau wa huwa yakhsha. Beliau ayat ke-9 bisa Ibu lihat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga modal seseorang ketika ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Pertama dia datang ya, ada usaha terlebih dahulu mendatangi majelis ilmu ya. Kedua yas'a, dia semangat di dalam mencari ilmunya, tidak asal-asalan. Ditambah Abdullah Ummi Maktum beliau ada kekurangan dari segi fisik, tapi beliau masih berusaha untuk datang ke majelis ilmu, berusaha menuntut ilmu, meminta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW pada kekurangan yang beliau dapatkan, yaitu tidak bisa melihat. Ya, wa huwa yakhsha, dan yang berikutnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, beliau juga yaitu yakhsha, yaitu takut kepada Allah. Ini modal para pelajar, para pencari hidayah. Modalnya adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia siap untuk dinasehati. Dia siap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat yang lain, fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id, kata Allah. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an kepada siapa? Man yakhafu wa'id, yaitu kepada orang-orang yang takut terhadap ancamanku. Ya. Juga di dalam ayat yang lain, saya dzakkaru may yakhsha. Ya, saya dzakkaru may yakhsha. Orang yang akan mendapatkan pengajaran itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zaman sekarang ketika kita ingin mendapatkan ilmu, modal utamanya adalah takut. Ya, karena sedikit ilmu yang kita dapatkan ketika kita takut kepada Allah, maka akan bermanfaat di kehidupan kita. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan tapi tidak takut kepada Allah, maka tidak akan bermanfaat. Bahkan ilmunya akan digunakan kepada hal yang jelek. Ya, seperti itu. Maka ini menjadi modal utama di dalam belajar, yaitu khasyatullah. Dan tujuan di dalam belajar adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu siapa? Al-ulama, orang-orang yang berilmu. Maka output yang harus kita dapatkan setelah kita belajar itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat mulia Nabi Muhammad SAW, seorang muadzin,
seorang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sering disebut-sebutkannya. Karena adanya beliau, Nabi turunlah surah Abasa. Turunlah surah Abasa. Ya. Dan beliau bermuka masam kepada Abdullah ibnu Umi Maktum. Ketika didatangi oleh Abdullah ibnu Maktum, beliau terlalu fokus kepada orang-orang yang memiliki kedudukan di antara orang-orang kafir, yang beliau berusaha untuk mendakwahi orang-orang kafir tersebut, tapi terlalu fokus sehingga lupa terhadap Abdullah ibnu Umi Maktum seperti itu. Dan bisa ibu-ibu lihat di sini di dalam karakter orang-orang yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam surah An-Naba. Surah Abasa. Ya, apa? Bisa lihat di ayat kelima. Di ayat kelima. Amma man istaghna. Pertama, orang-orang yang tidak akan mendapatkan ilmu hidayah itu mereka merasa cukup dari hidayah Allah. Ya, istaghna. Ya, merasa cukup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup terhadap ilmu yang didapatkan. Merasa tidak perlu menuntut ilmu. Ya, seperti itu. Dan itu menjangkiti orang-orang yang memiliki kedudukan harta. Ya, penyakit bagi orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan, memiliki harta yang banyak, itu diantaranya malas di dalam belajar ilmu agama. Ya, seperti itu. Maka hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Ibu bacanya ya. Nah, itu intinya ya, inti dari surah Abasa ini. Sebab nuzulnya dikarenakan ada kisah Nabi bersama Abdullah ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan ke ayat 8. Wa amma man ja'aka yas'a. Silakan. Wa amma ja'aka yas'a Wa huwa yakhsha. Ini kalau dari segi cara baca, kha-nya ditebalkan. Wa huwa yakhsha. Fa anta anhu talahha. Kalla innaha tadhkirah. Nah, kalau ada hak di akhir, di sini diakhiri dengan hak atau tak marbutah di ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nanti bunyi haknya terdengar jelas. Tadhkirah. Coba. Tadhkirah. Roh. Atau di ayat 12, zakarah. Jangan sampai terlalu perlahan suaranya sampai tidak terdengar. Contoh Ibu ya. Kalla innaha tadhkirah. Enggak ada haknya. Enggak ada sedikit pun. Nah, ini harus ada hak. Kenapa? Karena kalau enggak ada, membuang huruf, membuang dhamir yang ada di sana. Dan itu keliru. Ya. Tadhkirah. Coba. Tadhkirah. Dzakarah. Pakai ha, bukan ha. Dzakarah. Kalau ha, dzakarah. Kalau ha bulat, dzakarah. Kalau ha temannya kha, dzakarah. Beda. Ya, beda, hati-hati. Kemudian fi suhufin mukarramah. Ya. Fi suhufin mukarramah. Ayat 12. Faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah. Ini dari ayat 11, dari ayat 11 sampai ayat 16
Ini menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu tazkirah pertama sebagai peringatan. Ya, sebagai peringatan. Faman syaa'a dzakar fi suhufin mukarramah. Jadi ayat ke-13-nya apa? Di dalam kitab-kitab yang mulia. Al-Quran itu kitab yang mulia. Marfu'atin mutahharah. Al-Quran juga ditinggikan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi aidi safarah, ya, di tangan para penulis, yaitu para malaikat kiramin bararah, malaikat yang mulia dan malaikat yang baik. Nah, pada lafaz kiramin bararah, kiramin bararah, nanti ada sebuah hadis, ya, di dalam al-mahiru bil Quran, kata Nabi, orang mahir yang membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang mahir di dalam Al-Quran itu bersama para malaikat. Orang yang terbata-bata, yata'ta, keliru mengucapkan hurufnya, sulit mengucapkan hurufnya, bahkan sulit menghafalkan Al-Quran, itu kata Nabi ajron, yaitu 2 pahala. Ya, sebenarnya. Baik, jadi kiramin bararah itu maknanya adalah malaikat yang baik, yang mulia. Artinya Al-Quran ini memiliki kedudukan yang baik. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Dari langit dunia nanti diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur oleh malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihis salam, sayyidul malaikah. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya ini, ya. Qutilal insanu ma akfarah. Silakan. Qutilal insanu ma akfarah. Ma akfarah. Nah, ayat ke-17 sampai 32 ini sudah beda pembahasan lagi. Bukan tentang teguran Allah kepada Nabi. Tentang apa? Tentang min ni'amillahi ala ibadih. Tentang nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatannya, kesempurnaannya, Allah memberikan nikmat kepada makhluknya, kepada hambanya di dunia ini. Ya, mulai dari alam semesta yang Allah ciptakan, ya, kemudian air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang mudah, yang sempurna, ya, seperti itu. Nanti dikisahkan di sini, ya. Agar apa? Agar kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah sudah berikan nikmat nih di kehidupan dunia. Apapun yang kita inginkan sudah Allah sediakan, ya. Dan Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan kepadanya. Ya, maka, ya, kenapa ada orang-orang manusia yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah telah sediakan segala apapun selama hidup di dunia. Ya, yang coba orang Sunda mah nu kitu mah naon Bu? Teu teuingeun tos dipasihan segalana tapi teu bersyukur. Gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, dari ayat berapa? 17 sampai ayat 32. Jadi Allah menjelaskan nikmat-nikmat kepada hambanya. Ya, kita bacakan saja. Qutilal insanu ma akfarah. Silakan. Qutilal insanu ma akfarah. Ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah.
min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Nah, ini masih ha diakhiri dengan huruf ha sampai ke ayat 24. Terus pakai huruf ha. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kha ditebalkan kho. La tipis ko. Hu khalaqahu. Kemudian jangan lupa koknya dikolkolahkan tebal. Min nuto, coba. Min nuto. Nah gitu. Jangan ibu baca min nut. Ah jangan. Jadi tak nuto, coba. Min nuto. Pakai tenaga. Nuto. Nuto. Nah gitu ya. Pakai tenaga. Ya. Ustaz, gimana kalau suaranya kecil tidak terdengar? Muali koreksi. Nah, jadi ibu kami alim dikoreksi, baca Qur'ana entong dijaharkeun. Baca Qur'ana disirkeun, muali koreksi. Moal aya nu ngoreksi. Nah, kalau ibu ingin dikoreksi ketika baca ingin dibenarkan, diberitahu mana yang salah, ya mana yang benar, maka dijaharkan. Ya, dijaharkan. Baik. Lanjutkan. Tsummas sabila yassarah. Tsummas sabila yassarah. Nanti ibu baca saja terjemahannya. Intinya dari ayat 17 sampai 32, intinya nikmat Allah kepada hambanya. Ya, diawali dengan tadi pernyataan kutilal insan. Manusia celaka. Ma akfar. Jadi ayat 17, binasa manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Jadi manusia itu sangat kekafirannya sangat kekafirannya. Kenapa? Allah telah berikan nikmat, tapi mereka tidak mensyukuri nikmatnya. Ketika didakwahi dakwah tauhid, mereka menolaknya. Ketika diajak kepada dakwah yang benar, mereka tolak dakwahnya. Ya, sebagaimana kisah di awal tadi. Bagaimana Nabi mengajak orang-orang kafir, orang yang memiliki kedudukan, yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia, pangkat, jabatan, harta yang banyak, diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk ke dalam tauhid, tapi menolaknya. Maka nanti balasannya nanti di akhir ayat disebutkan bagaimana balasan orang-orang yang demikian. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Nah, fa'aqo, qaf tebal, fa'aqo, coba. Aqo. Nah, tebal, qaf tebal. Jadi qalqalah itu ada yang tebal. Aqo. To tebal, aqo. Tipis, ba, ab. Jim, aje, dal, ade. Nah, gitu, itu tipis. Yang tadi tebal dua, qaf sama huruf to. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Nah, ini ada ikhfa ibu ya. Ansyarah. Ikhfa itu bunyinya jangan n. Jangan n. Ya. Tapi bunyinya ansyarah. Coba. Baik. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma. Nah, ini hati-hati nih. Yaqdi, coba. Yaqdi. Qaf tebal, bot tebal. Bi. Yaqdi. Nah, huruf bot, huruf tebal. Ketika kasroh sering tertukar dengan huruf dal. Hati-hati. Bi. Kalau dal, bi. Bot, bi. Yaqdi. Qaf tebal.
Ya memang agak susah nih pada lafaz yaqdi kalau tidak biasa. Ya, baik. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, silakan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Tebal ifa tebal ifa itu ada dua nanti. Ifa hakiki ada yang tebal, ada yang Misalnya ini tebal. Coba. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ta'amihi. Kalau waqaf haknya disukun. Ta'amih. Kalau wasal haknya dibaca. Ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba. Gitu. Kalau wasal. Ini nanti namanya mad yang terjadi panjang hanya dalam kondisi wasal saja. Di antaranya mad ini namanya mad silah. Kalau ibu pernah mendengar namanya mad apa? Mad silah. Ya, mad silah tawilah. Biasanya ada hak dhamir bertemu dengan ya kecil di depannya atau waw kecil, hu atau hi. Nah, gitu ya. Seperti itu namanya mad apa Bu tadi? Mad silah. Anna sababna al-ma'a sabba. Anna sababna Asad tebal, sabba. Nah, tasliran Bu, akhiran haknya sudah selesai. Sekarang akhiran mad di akhir. Sabba. Nah, itu mad apa? Sabba. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Tanwin fathah di akhir. Nah, gitu Bu ya. Kalau ibu bertemu dengan tanwin fathah di akhir itu ketika waqaf berhenti di akhir ayat atau waqaf ibu berhenti baca Quran, Al-Qurannya berhenti di tengah ayat ataupun di akhir ayat dan kebetulan di sana tanwin fathah. Nah, itu namanya mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad pengganti. Apa yang diganti? Itu asalnya sobban pakai n. Asalnya sobban, diganti n-nya pakai alif, jadi sobban. Nah, gitu. Jadi namanya mad iwad, mad pengganti, yaitu mengganti nun menjadi alif dan terjadi hanya pada tanwin fathah saja. Tanwin kasroh tidak, tanwin dhammah juga tidak ya, seperti itu. Baik. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Ya, silakan. Nah, ibu lihat qaf tebal, qoko. Hanes, qok Hanes. Ya, qoko. Nah, gitu ya, kan hati-hati. Nah, ibu pilih ke ngarekam nyalira, ibu nu sering nyalira. Enggak ada yang bacaan ya. Syaqoko, coba. Syaqoko. Nah, tebal. Ya, pokoknya arbo, coba. Tebal juga ro-nya. Arbo. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Ya, silakan. فأنبتنا فيها حبا. Di sini ada dua ha. Fiha habba. Fiha habba. Haknya beda. Coba kita latih. Ha. Ha. Nah, gitu ya. Harus beda, jangan sama, jangan ha atau ha jangan. Ha
Fiha habba. Fiha habba. Nah, kadang ulama seueuran mah Bu, leres insyaallah. Ya, seueuran insyaallah. Wa inaban wa qadba. Wa inaban wa qadba. Nah, bot jangan mantul, qad jangan. Qadba. Qadba. Suaranya dimatikan. Hob. Nah, dari pinggir lidah. Qadba. Nah, gitu ya. Wa inaban wa qadba. Wa inaban wa qadba. Wa zaitunan wa nakhla. Wa zaitunan wa nakhla. Kha tebal wa nakhla. Wa nakhla. Wa hadaiqa gulba. Wa hadaiqa gulba. Ibu kalau baca mad sering ana ulang-ulang, baca mad itu dilepaskan suaranya, lepas we. Wa hada. Wa hada. Nah, gitu ya. No stres aku gorowokan we nya. Ta baca Quran sok Quran. Ngilangan stres na insyaallah. Lepas dakna lepas. Wa hada. Lepaskan. Wa hada, jangan ditahan. Jangan ditahan dan dipanjangkan dan jangan berpikir nada. Jangan bikin nada. Pokoknya mah lepaskan. Bahkan tidak pakai nada, lempeng nadanya Bu ya, lurus itu lebih bagus. Wahada. Wahada. Gitu. Daripada nanti dicengkok tapi tak enakan. Gitu ya. Wahada iqulba. Silakan. Wahada iqulba. Baik. Wa fakihatan taw. Ibu pas baca ta langsung monyong. Taw wa abba. Wa fakihatan wa abba. Monyong langsung masuk hidung. Wa fakihatan langsung masuk hidung. Monyong sambil masuk hidung. Wa fakihatan, jangan sampai enggak masuk hidung karena banyak. Ya contoh. Wa fakihatan. Nah, itu enggak masuk hidung. Keliru. Yang benar masuk hidung. Wa fakihatan wa abba. Silakan 2 3. Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik. Nah, gitu ya. Kemudian pindah ke ayat 33. Beda lagi tema. Nah, ini baca Quran dalam satu surah itu, Bu, beda-beda temanya. Nah, kalau tadi tentang apa? Tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tapi manusia banyak yang kufur terhadap nikmatnya. Ya. Nah, maka di ayat 33 sampai ayat terakhir ini menjelaskan tentang ahwalu yaumil qiyamah. Ya, kengerian nanti di hari kiamat. Ya, bagaimana nanti terjadinya hari kiamat dan ketika nanti adanya hari penghisaban. Ya, yang harus kita yakini sebagai orang beriman. Dan pengaruhnya sangat besar sekali ketika orang-orang yang yakin terhadap hari kiamat dan orang yang tidak yakin. Ya, makanya di juz 30 hampir semua surah, hampir itu menekankan apa? Isbatu yaumil qiyamah, menetapkan agar kita beriman terhadap hari kiamat. Kenapa? Apa akibatnya kalau tidak beriman? Kita akan berleha-leha nanti, ya, ketika beramal solih, karena kita tidak memikirkan kehidupan nanti. Ya, orang-orang kafir merasa rugi ketika nanti amalan di dunia ini dihitung kembali di hari kiamat. Nah, itu penyebab. Orang-orang akan lebih berani bermaksiat. Karena apa? Kurang imannya.
kurang. Nanti disebutkan surah Al-Mutaffifin, dulu pernah kita bahas. Kenapa orang-orang berani mengurangi takaran? Karena imannya lemah, merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah jelas. Jadi dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Infitar, ya, wa inna lahu lahafizun, ya, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bahwasanya ya kita ini diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh 2 malaikat yang mencatat kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui dan kita tidak mengetahui. Gitu ya. Sedikit apapun amalan yang kita lakukan, baik itu amalan bagus yang baik, amal sholih, ataupun amalan yang jelek, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang yakin terhadap itu akan berhati-hati ketika hidupnya di dunia. Tidak berani mengurangi takaran, apalagi korupsi besar-besaran. Ya, seperti itu. Tidak akan berani, tidak akan ada keberanian terhadap hal tersebut. Ketika orang-orang yakin terhadap adanya hari penghisaban. Ditambah nanti di sini dijelaskan bagaimana ya nanti di hari kiamat itu manusia akan saling meninggalkan satu sama lain. Saudara, pasangan kita, orang tua kita, anak kita akan meninggalkan kita semuanya. Fokus terhadap dirinya sendiri saja. Gitu. Nanti dijelaskan di sini di surah Abasa. Ya, seperti itu. Di ayat 33 sampai 42. Ya, nanti Ibu baca ya. Diawali dengan terjadinya hari kiamat. Fa idza ja'atis shaha. Shaha itu hari kiamat. Ya, ketika datang nanti apa? As-shakhah, yaitu yaumul qiyamah. Ya. Kita baca. Fa idza ja'atis shakhah. Fa idza ja'atis shakhah. Nah, ketika baca ayat-ayat yang seperti ini, seolah-olah kita yang pembaca ini seolah-olah genting keadaannya. Tong seserian bacanya mau. Tong sambil seserian. Ya, sebagaimana yang terjadi zaman sekarang, ada orang-orang pembaca Al-Quran di depan baca surah Al-Haqqah sambil ketawa-ketawa. Padahal itu menjelaskan tentang hari kiamat. Ya, kita tahu bahwa para sahabat, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, kami ketika bersama Nabi, yudzakiruna bin nari wal jannah, kami diingatkan tentang neraka dan surga, ka'anna ra'yu ainin, seakan-akan kita melihat hari kiamat. Seakan-akan kita melihat surga neraka itu ada di hadapan mereka gitu. Dan kata Nabi, barang siapa yang menginginkan ya kita melihat seolah-olah hari kiamat ada di hadapan kita, ra'yu ainin, kata Nabi, maka bacalah surah, 3 surah di dalam juz 50. Dulu pernah kita jelaskan surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq. Nah, ini lengkap tentang hari kiamat dari mulai awal sampai akhir. Terjadinya hari kiamat, bagaimana terjadi awal terjadi proses hari kiamat. Idza syamsu kuwirat. Nah, kemudian nanti amalan seorang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang di sisi kanannya, ada yang dari belakang, ada yang menyesal, ada yang bahagia, gitu ya. Nah, nanti dijelaskan di sini. Jadi penting, ibu-ibu semuanya, kita mengimani hari kiamat itu sangat penting di dalam kehidupan kita, karena inilah yang menjadikan semangat hidup, semangat beramal, yaitu kita percaya. Kalau kita rajin maksiat, berarti keimanan kita kurang. Nah, gitu ya, terhadap hari kiamat. Makanya di ayat juz 30 ini banyak tentang hari kiamat. Terus hari kiamat, diingatkan hari kiamat, hari kiamat. Ya, seperti itu. Yang termasuk di surah Abasa. Baik. As-shakhah dipanjangkan 6 harokat. Fa'idza ja-nya jangan sampai 6 harokat, 4 atau 5 saja. Ibu ketika baca lafaz ja-nya jangan sampai lebih panjang daripada as-shakhah. Ja-nya harus lebih pendek. Karena ja itu 4 atau 5 saja. Sedangkan as-shakhah mad lazim ini 6 harokat. Nah, Ustaz kumang ngetang akhir-akhir we. Ya.
dikira-kira ya. Baik. Fa idza ja'atis shaah, kemudian kha-nya tasydid. Setelah panjang shaah. Nah, gitu. Kha kemudian baca ha di akhir. Kha. Nah, gitu ya. Jangan sampai kha. Ah, jangan. Jadi ke kha atau ke ha. Shaah. Jangan. Soh. Nah, gitu ya. Siap Ibu? Ya, kita ulang. 1 2 3 faida. Faida ja'atis soh. Nah, gitu. Soh. Coba ulang. Soh. Baik. Ya, ditasydid, kha-nya dihantar, ditasydidkan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nah, semuanya meninggalkan kita, saudara semuanya. Wa ummihi wa abihi. Wa ummihi wa abihi. Kebayang ya, terbayang oleh kita ibu bapak kita meninggalkan kita, tidak peduli sama kita. Ya. Dan pada akhirnya hidup kita itu sendiri. Masa anak-anak banyak teman-temannya, dewasa mengurangi, kurang, masa tua semakin berkurang teman-temannya, masuk kuburan sendiri. Ya, jadi pada akhirnya kita itu akan hidup sendiri dan mempertanggungjawabkan kita dengan oleh kita sendiri. Amalan yang kita perbuat selama hidup di dunia, ya, amal solih atau amal tolih, gitu ya, seperti itu. Baik. Wa sahibatihi wa banihi. Wa sahibatihi wa banihi. Sahib di sini pasangan hidup, istri, suami, ya, wa bani. Ya. Kemudian likulli imri'in minhum yawma idzin sya'un yughnih. Ya, jangan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'un yughnih. Nah, jadi ngeri Bu ketika baca ayat ini, ya Masya Allah ngeri. Ya. Bagaimana nanti keadaan hari kiamat? Kengeriannya itu apa? Kita sendiri, kita ditinggalkan oleh siapa? Siapa yang akan menjadi teman kita? Al-Quran. Al-Quran akan menjadi syafaat, akan datang kepada kita. Ya, nanti di hari kiamat. Bahkan Allah memerintahkan kepada para penghafal Quran untuk membaca Quran nanti di akhirat. Kata para ulama, salah satu ibadah yang nanti ya diperintahkan kembali oleh Allah di hari kiamat itu apa? Baca Quran. Iqra wartaqi, kata Allah. Bacalah, naiklah. Ya. Naiklah dan kedudukan kita itu sesuai dengan hafalan kita. Dan ayat ini kata para ulama ditunjukkan kepada para penghafal Quran. Bukan melihat ke mushaf. Ya, maka kita introspeksi sekarang, hafalan kita sampai mana? Ya, anak tilu kul misalkan. Nah, berarti naiknya sedikit. Ya. Juz 30 naik lagi. Juz 29 terus naik. 30 juz terus naik. Ya, kedudukan kita nanti di hari akhir itu seperti itu. Ya, baik. Jadi memiliki keutamaan para penghafal Quran, para pembaca Quran ini memiliki keutamaan di dunia ataupun nanti di akhir. Di dunia apa keutamaannya? Penghafal Quran, pembaca Quran didahulukan menjadi imam. Ya umul qaum, orang yang akan menjadi imam di satu kaum itu aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling banyak hafal. Apalagi Al-Quran bisa dijadikan mahar di dalam pernikahan. Itu di antara diutamakannya para ahli Quran di dunia. Kemudian apalagi Nabi pernah mendahulukan, menguburkan orang sahabat yang ahli Quran, yang hafalan Quran terlebih dahulu. Ya, ketika terjadi peperangan. Itu banyak ya keutamaan di dunia, apalagi di akhirat, Ibu ya. Di akhirat banyak keutamaannya.
Baik, seperti itu. Jadi memiliki nilai Al-Quran. Makanya bisa jadikan mahar dalam pernikahan. Tapi ngajarkan bu mahar, saya semacamkan. Ngajarkan Al-Quran, ya sampai seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Wujuh yawma idzin musfirah, ya kan? Wujuh yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah. dhahikatun mustabshirah. Dua ayat ini menggambarkan tentang bagaimana kondisi orang-orang beriman nanti di hari kiamat, wajahnya berseri-seri. Ya, seperti itu. Intinya demikian. Kemudian terakhir ditutup dengan apa? Keadaan nanti orang-orang yang masuk neraka. Ya, orang-orang yang tidak menerima dakwah dari Nabi, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kafir. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wa wujuh yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah. tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ini diakhiri dari ayat 33 sampai 42 diakhiri dengan hak kembali. Jadi di surah Abasa ini banyak diakhiri dengan hak, ya. Untuk latihan hak ini bagus. Fajarah, musfirah. Nah, gitu ya. Ini di dalam surah Abasa. Nah, selesai surah Abasa, ya. Praktek talaqi jama'i, ya. Talaqi jama'i itu kita membacakan, kemudian ibu-ibu mendengarkan dan mengulangi bacaannya. Itu namanya, kalau di dalam talaqi itu proses sama ya. Ibu mendengar bacaan guru, kemudian ibu baca. Dan di dalam talaqi itu ada proses yang kedua, ibu ya. Apa? Proses arad. Arad itu yang mendengar membacakan kembali kepada guru. Nah, gitu. Nah, tapi emang ya, alim biasanya. Nah, gitu ya. Nah, proses arad ini untuk apa fungsinya? Ya untuk koreksi mana yang benar, mana yang tidak, agar nanti kita tahu kualitas bacaan kita bagaimana, ya. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Biasanya kalau di jamaah di sini biasanya ada kelas talaqi di hari Rabu. Sering dibacakan, ya. Alhamdulillah sudah sampai surah kemarin terakhir sampai surah An-Nazi'at. Dibacakan dari Al-Fatihah, An-Nas terus sampai surah An-Naba juz 30 diselesaikan. Dikoreksi, ya, disesuaikan kadang untuk sering deh. Nah, gitu ya, Ibu, ya. Nah, itu surah Abasa. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Bu? Silahkan. Tolong. Bismillah. Bismillah, Ustaz. Ya, gimana? Ada. Ini kan dalam Al-Quran suka ada nol ya di atas alif. Oh, 0 ya? Ya. Terus yang kedua itu kan lam alif ada katanya harus langsung. Tapi ada juga yang boleh gitu, katanya lam alif itu hukumnya itu ada yang tidak boleh berhenti sama sekali, harus wasol. Hukumnya apa itu, Ustaz? Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama di dalam Al-Quran nanti para ulama memberikan tanda baca. Tujuannya untuk kita orang awam. Ada makna-makna yang kita harus belajar. Nah, tadi yang ditanyakan sama Ibu, kalau di atas alif ada 0 ya, namanya kalau di dalam bahasa Arab bisa dicatat ya, sifar mustadir. Namanya apa? Sifar mustadir, bulatan sempurna 0. Nah, gitu ya. Dan itu bukan tanda sukun, bukan. Beda lagi. Nah, kalau ada huruf yang diberikan tanda 0 di atasnya, biasanya di atas alif. Biasanya ada juga nanti di atas ya.
Ada di atas ya, nanti ibu-ibu kalau baca Quran ada di atas ya. Ada juga tanda nol seperti ini di atas waw. Contoh, nah ibu contoh ulaika barusan ayat terakhir. Ibu lihat, ulaika. Ada tanda nol di atas waw? Ada tidak? Ulaika. Ada ibu? Nah, kumaha mushafna sih. Kalau mushaf Indonesia kadang tidak ada gitu. Tidak ada. Nah, kalau mushaf Timur Tengah itu ada biasanya ulaika. Nah, itu apa tandanya? Jangan dibaca, wawnya dihilangkan. Termasuk alif kalau di atasnya ada tanda nol. Dan nol itu bulatan itu nanti ada dua di dalam Al-Qur'an. Ada bulatan sempurna, ada lonjong. Itu beda cara bacanya. Kalau yang lonjong itu dibaca panjang alifnya dalam kondisi berhenti saja, waqaf. Contoh ibu bisa lihat di surah Al-Kafirun. Di ayat qul ya wala ana, ayat ketiga. Wala ana abidum ma abadtum, ana dinu ana. Nah, itu bulatannya lonjong ibu. Ini itu apa maknanya? Kalau waqaf panjang, wala ana panjang. Tapi kalau wasol enggak panjang. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, itu bulatan lonjong. Tadi kalau bulatan sempurna apa? Jangan dibaca dihilangkan seolah-olah tidak ada huruf waw di sana. Ulaika. Nah, gitu. Kenapa? Ustaz, kenapa Al-Quran seperti itu? Itulah tulisan Rasam Utsmani. Ya, yang tidak bisa dirubah oleh kita. Dihapus saya Ustaz, wawuna biasa. Karena tulisan Al-Quran itu tauqifi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi, dan seperti ini tulisannya, tidak bisa dirubah-rubah. Adapun cara bacanya nanti bisa terjadi perbedaan antara qiraat satu dengan qiraat yang lain. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang alif lam. Alif lam itu alif di atasnya ada kepala sod. Ya, di mushaf Timur Tengah Ibu ya. Kepala sod. Apa maknanya kepala sod? Sod itu wasol. Wasol dari huruf sod. Wasol, sil. Wasolkan. Artinya apa kalau ada alif lam? Alif lam ini bisa dibaca a kalau kita mulai bacaannya dari sana. Contoh di surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dibaca a kan? Itu alif lam. Tapi kalau wasol dari ayat sebelumnya bismillah, hamzahnya hilang, nggak ada. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu. Tapi kalau ibtida mulai dari alhamdu baca a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau wasol Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil al-alamin. Wasol Rabbil alamin. Ibtida al-alamin. Nah, gitu. Itu namanya alif lam. Jadi alif lam itu bisa dibaca kalau hamzahnya bisa dibaca a, kalau mulai dari sana ibu baca mulainya. Ya, tapi kalau wasol enggak dibaca. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu Ibu ya. Nah, itu. Ada lagi yang lain, Bu? Ada yang bertanya silakan. Ya. Gimana? Hukum wasol sama apa? Wasol yang mana? Ya. Lam alif hukum. Oh, lam alif. Ya, ya. Yang boleh berhenti, ada yang tidak boleh berhenti. Oh, ya, anak kira tadi alif lam. Alif lam. Lam alif ya. Ya. Lam alif itu Ibu, lam alif itu tanda wakaf. Tanda wakaf itu para ulama yang buat, bukan dari Nabi.
Ya, para ulama. Jadi kalau ada tanda lam alif, itu nanti juga kadang khilaf para ulama, boleh berhenti boleh tidak. Nah gitu, seperti itu ya, di tanda lam alif. Tapi secara peraturan lam alif itu biasanya tidak boleh berhenti, harus dilanjutkan. Kenapa? Berkaitan dengan makna. Ibu harus tahu dulu bahasa Arab, baca maknanya. Nah gitu ya, seperti itu. Kalau ada tanda lam alif kecil di atas, nah itulah maknanya lah tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti nanti dari segi bahasa Arab terputus maknanya. Misalkan saya makan nasi, kucing juga makan. Misalkan, ini kita bacanya malah saya makan nasi kucing, titik di sana. Nah kan jadi bermasalah. Ah gitu ya. Jadi bermasalah. Ini masalah wakaf saja. Dan itu para ulama khilaf itu. Khilaf. Dan itu bukan dari Nabi. Itu dari para ulama, telahannya para ulama dari hasil tadabbur, dari hasil bahasa Arab, dari hasil tafsir, sehingga muncullah tanda-tanda wakaf, lam alif, qaf lam, jim dan lain sebagainya, shad lam. Ya, seperti itu. Beda-beda, tiap mushaf beda-beda. Tergantung ke mana rujukan tanda wakafnya. Nah, gitu ya. Jadi beda-beda. Mushaf Indonesia, mushaf Timur Tengah, usah di sini nggak ada ininya, di situ ada. Nah, pasti ada. Karena itu mah tanda baca, ya, tanda baca. Yang dari Nabi itu Bu tulisan Al-Qur'annya. Ya, bentuk tulisannya itu dari Nabi. Tauqifi. Ayat dari Nabi, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dari Nabi. Gak bisa dirubah-rubah. Kemudian apalagi yang dari Nabi? Susunan surah. Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, Ali Imran, terus An-Nisa sampai surah An-Nas. Kita nggak bisa ngerubah di Al-Quran, dipindah-pindah. Itu dari Nabi. Ya, adapun tanda baca titik, ibu ya, titik, harokat, tanda wakaf, juz, rubu, itu semuanya dari para ulama. Berapa barisnya Al-Quran nih? Harus berapa baris Al-Quran satu halaman? Berapa baris Bu kira-kira? Ada 15. Pernah yang itu enggak Bu? 15 itu dari para ulama. Ya, dari para ulama, bukan dari Nabi. Kumaha mun mushafna 20 baris. Salah kan? Tidak salah, enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, itu dari para ulama, termasuk juz. Zaman Nabi enggak ada juz. Juz 1, juz 2 enggak ada. Ya, seperti itu. Baik. Dan di zaman Nabi Al-Quran terus turun sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat. Dan turunnya beransur-ansur, ngacak gitu ya. Tidak sebagaimana yang ada di dalam mushaf sekarang. Lalu siapa yang nyusun? Nabi, tetap Nabi. Tetap Nabi yang nyusunnya. Ya, seperti itu. Baik. Jadi Al-Quran ini proses turunnya Ibu ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, sekaligus satu Quran. Ya, dan itu diyakini oleh kita, yang satu Quran itu Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Baitul Izzah, langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi secara munajjaman, secara beransur-ansur. Ya, satu ayat, ada yang 2 ayat, ada yang 5 ayat, ada yang satu surah, ada yang 10 ayat. Kebanyakan kata para ulama 10 ayat turun kepada Nabi. Kebanyakan. Kemudian disusun lagi oleh Nabi, ya, diberikan tahu kepada para sahabat, ba'u hadil ayah bijiwaril ayah, letakkan ayat ini di samping ayat ini, letakkan surah ini di samping surah ini, kepada para sahabat. Dan para sahabat talaki kepada Nabi, belajar baca Quran, ya, belajar bagaimana Al-Quran, menulis Al-Quran. Para sahabat, setiap sahabat punya tulisannya masing-masing, ditulis. Dan yang sahabat yang paling banyak mendapatkan bacaan Al-Quran dari Nabi itu satu sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Fokus ke Al-Quran dan paling banyak meriwayatkan Al-Quran dari Nabi. Kamu zaman yang nama nuseur belajar ke guru gitu. Kan beda-bedanya, kesibukan masing-masing beda-beda. Ada yang talaki itu juz 30 selesai sudah ya, gugur ya. Ada yang 2 juz, 3 juz, ada yang sampai selesai 30 juz. Alhamdulillah kalau yang sampai selesai. Begitu juga para sahabat dahulu kepada Nabi. Ya, seperti
Sahabat ada yang menyesal tidak fokus terhadap Al-Quran. Siapa yang menyesal? Khalid bin Walid di akhir hayatnya beliau menyesal karena terlalu fokus jihad. Jadi terlalu fokus di jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini sangat penting. Sangat penting belajar Al-Quran itu, Bu, ya. Baik. Ada lagi pertanyaan, Bu? Atau ada yang mau baca sampai jam berapa? Bu Farah? Jam 11 cukup? Ini ada. Ada yang bertanya? Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ya. mohon koreksinya sampai akhir ini Enggak selesai. Coba baca aja dulu. Saya bisanya nanti. Kemana di 10 aja ya. istiadah dulu. A'udzu billahi A'udzu tipis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. alahnya kepanjangan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah dulu. Anak koreksi dulu ya. Bismillahi, 2 harokat. Bismillahi, lahi, bukan Bismillah, Bismillah, itu kepanjangan. 2 harokat. Bismillahi, lahi. Nah, 2 harokat itu seperti ibu lamun ditaros mikir heula itu. Alamatnya ke mana? Itu 2 harokat. 2 harokat ya. Bismillahi, coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla Anja, madnya jangan digetarkan ya. Anja, jangan digetarkan, itu namanya tarai. Tarai itu menggetarkan mad, gak boleh di dalam baca Al-Quran. Anja, gitu ya. Ulang. Tahan, Ivan. Ja'ahul a'ma. Ja'ahul a'ma. Gitu. Terus Wa ma kepanjangan wa ma yudrika. Yudrika. Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakaru Au yadzakkaru, kaf tasydid. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. Jangan mantul voice-nya. Man istaghna. Nah, ini 2 harokat, jangan man istaghna. Amma man istaghna. Sampai situ aja dulu, Bu. Hasbuk barakallahu fik. Alhamdulillah barusan. Ini jadi tambah juga bagi kita ya. Alhamdulillah sudah berani baca. Alhamdulillah barakallahu fik. Cuma tadi, Bu, nanti catatannya ketika baca mat pertama, baca mat itu jangan banyak gaya ya, biasa dulu. Misalkan tadi mat tomi, a'ma, 2 harokat. Wa ma, jangan wa ma, atau yang panjang anja, jangan anja ahul a'ma wa ma yudrika. Gitu ya. Jadi baca mad jangan ada tar'id, digetarkan atau terlalu panjang. Ibu kalau yang ke malaikat ketika kepada Nabi menyampaikan wahyu,
Nggak mungkin. Ya, baca Al-Quran itu penuh wibawa, penuh dengan wibawa, keseriusan, serius gitu baca. Karena yang disampaikan itu nasihat, di dalamnya ada nasihat. Ya, bukan lagu. Al-Quran itu bukanlah lagu, bukan nada yang diutamakan. Ya, memang benar kata Nabi, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Maksudnya kata para ulama dua. Ya, pertama sesuai dengan kaidah tajwid, benar bacanya. Kedua modal suara. Tiap orang beda. Ayah ibu nu baca Quran itu areke baca suara teh enak gitu. Ada. Dan itu diberikan keutamaan oleh Allah. Ada juga orang yang ketika baca rek dilatih kumaha nurutan saha gitu. Bacaan tapi tetep teh enak gitu. Biasa gitu. Nah, tapi masih bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi yang pertama itu benar dulu. Ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan mudah, yang benar itu mudah. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Mudah. Gampang. Sekedar suaranya keras, tidak perlu mau pakai nada apa ya, tidak perlu. Baca Quran itu mudah, silahkan mudah baca Quran, nggak sulit. Ya nggak sulit. Ada lagi yang lain bu? Satu orang lagi aja nggak apa-apa. Ya, jangan takut, nggak apa-apa. Tolong. Mangga. Lanjutkan bu ayat ke-6. Ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung. Fa'anta lahu tasadda. Asodnya tebal. Tasadda. Fa'anta lahu tasadda. Fa'anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazzakka tipis bukan qa ka. wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Maja'aka bukan ja'aka, ja'aka. Ini jelas. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Kok tebal, yakhsha. Wa huwa yakhsha. Tebal, tebal. Wa huwa yakhsha. Terus. Fa'anta anhu talaha. Baik, hasbuk, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Ya, barusan di antara koreksiannya bu, hati-hati huruf tebal tipis. Ya, karena di dalam baca Al-Quran itu ada tebal, ada tipis, dan harus benar pengucapannya. Dan ini tidak bisa diteorikan enggak. Ini harus praktik. Ibu harus menirukan bacanya. Contoh, so, coba. So. Tebal, so. Tasodda. Sampai mirip burung. So. Kemudian tadi juga misalkan yazzakka tipis. Ka. Bukan yazzakka. Beda. Bunyinya beda ya. Kemudian mana lagi bu? Huruf kha bu tadi. Kha sukun tebal. Yakhsha. Bukan yakhsha, bukan, tapi yakhsha. Wa huwa yakhsha. Nah gitu, jadi tebal tipis dipelajari ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Cukup mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Begitu praktek ada beberapa tadi di antara ummahat yang mungkin insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan lanjut ke surah An-Nazi'at, dan bagi ummahat yang mau baca nanti bisa di akhir-akhir insyaallah ya.
dikumpulkan adalah keberanian apa ya. Karena harus berani ya, dan harus siap dikoreksi, tapi bukan disalahkan. Ingat, anak bukan menyalahkan, tapi apa Bu? Membenarkan ya, bukan menyalahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.